Pemirsa, Woro-Woro Demak kembali hadir menyapa Anda dengan sederet informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Inggit Gavi Hardiana, kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, setelah sempat runtuh dan memutus akses warga, jembatan di Desa Dempet, Kabupaten Demak, kini mulai diperbaiki setelah melalui tahap pembongkaran jembatan lama. Kini para pekerja fokus pada proses pemasangan besi penyangga dan tiang panjang sebagai fondasi utama konstruksi baru. Berikut informasinya. Beginilah kondisi terkini pembangunan jembatan Desa Dempet. Proses perbaikan kini telah memasuki tahap pemasangan tiang panjang dan abutmen tengah sebagai pondasi utama jembatan. Sejumlah alat berat terus dikerahkan di sekitar proyek lokasi. Meski sempat menghadapi kendala teknis berupa sisa batu pondasi lama, hal tersebut kini sudah berhasil diatasi. Menurut pihak pelaksana, pekerjaan di lapangan berjalan cukup lancar, tanpa kendala yang mengganggu proses pembangunan. Warga pun menyambut positif pembangunan jembatan ini, karena jembatan tersebut menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Bisa teratasi, istilahnya tidak begitu menghambat lagi. Cuman kemarin tuh ada pas gali untuk panjang ada batu, lah batu pondasi lama itu kan yang sebelah timur, yang sebelah selatan perlu dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan kan tidak bisa masuk pecah, akhirnya digeser itu. Cuman kendala teknis saja. Pihak pelaksana menyebut kontrak pembangunan jembatan ini dijadwalkan selesai pada 5 Desember mendatang. Namun, mengingat saat ini sudah mendekati musim hujan, proses pengerjaan akan dipercepat dengan menambah jam kerja, bahkan lembur jika diperlukan. Saat ini, proses pengerjaan telah mencapai tahap pemasangan tiang panjang. Meskipun prosesnya masih panjang, para pekerja tetap optimis pembangunan jembatan ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kalau kontraknya kan sampai 5 Desember, Mbak. Tapi untuk yang di lapangan, mengingat ini mendekati musim hujan, kita nanti percepatan lah. Pemasangan tiang panjang dan struktur penyangga menandai dimulainya tahap penting pembangunan ulang jembatan Desa Dempet. Warga berharap proses ini berjalan lancar dan jembatan segera bisa digunakan kembali, agar aktivitas masyarakat kembali normal seperti semula. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Dempet, Demak, Kawan TV melaporkan. Pemirsa, proses revitalisasi pasar di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kini tengah berlangsung. Meski pekerjaan pembangunan masih berjalan, aktivitas di sekitar pasar tetap bisa berlangsung dengan aman. Berkat sejumlah langkah pengamanan yang diterapkan. Untuk menjaga keamanan selama proses pembangunan, area proyek dipagari dari berbagai sisi, baik di bagian dalam maupun luar pasar. Pagar pembatas dipasang agar masyarakat tidak sembarangan masuk ke area konstruksi. Selain itu, setiap pekerja juga dilengkapi dengan alat pengaman masing-masing untuk meminimalisir resiko di lapangan. Kalau mengganggu sih tidak, masalahnya sudah ada garis pengamanan dari dalam, misalnya yang dari luar juga ada pagar pengaman tank, jadi warga tidak bisa masuk ke lokasi proyek, jadi proyek itu benar-benar steril, tidak ada warga yang berlalu lalang, tidak ada. Revitalisasi ini diharapkan dapat membuat pasar tampil lebih menarik dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli.
Sebelumnya, kondisi pasar sudah mulai tidak tertata. Namun dengan perbaikan ini, suasana pasar diharapkan menjadi lebih rapi dan modern. Selain itu, peningkatan fasilitas juga diyakini dapat mendorong ekonomi masyarakat, serta menambah daya tarik pembeli. Ya, biar nanti pasarnya lebih maju, terus pembangunan perekonomian juga lebih maju lagi, konsumennya lebih banyak, orang yang belanja lebih menarik. Jadi kedepannya biar lebih oke lah, mau yang belanja maupun yang dagang semua nyaman gitu ya, gitu semua. Para pedagang berharap agar seluruh area pasar bisa direvitalisasi menyeluruh, sehingga kegiatan jual beli menjadi lebih nyaman dan aman bagi semua pengunjung. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Sayung, Demak, Kawan TV melapor. Pemirsa, kondisi jalan di wilayah Gebang, Moron Demak kini menjadi sorotan warga. Kerusakan yang terjadi di sebuah titik jalan membuat aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan keluhan dari pengguna jalan. Jalan di kawasan Gebang, Moron Demak ini sudah lama mengalami kerusakan. Lubang menganga di sana-sini serta permukaan jalan yang tidak rata membuat warga kesulitan beraktivitas. Warga yang melintas, baik pengendara motor maupun truk-truk besar, harus ekstra hati-hati agar kendaraan tidak mengalami kerusakan akibat kondisi jalan yang tidak rata. Sementara itu, ibu-ibu hingga anak-anak sekolah menjadi kelompok yang paling terdampak karena setiap hari harus beraktivitas melintasi di jalan. Hampir semua warga di sini, sekitar sini kena dampaknya. Mulai dari ibu-ibu sampai anak sekolah, kalau hujan sering jatuh dan berkelasan. Warga sekitar berharap agar jalan di Gebang Moron Demak segera diperbaiki, minimal dihaluskan atau dicor agar aman dilalui. Mereka ingin pemerintah bisa lebih cepat merespon keluhan warga, sehingga kegiatan masyarakat bisa kembali berjalan lancar tanpa hambatan. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak tahun 2024 belum ada tindak lanjut nyata dari pihak pemerintah. Kerusakan jalan tak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak warga mengeluhkan kendaraan mereka sering mengalami kendala akibat jalan yang rusak, sehingga pergerakan warga dan perekonomian pun terganggu. Kalau jalan tidak sama, tapi upaya pemerintah mengguruk itu sejak 2024. Terus kelanjutannya warga sini minta sosialisasi benar-benar sampai sampai saat ini. Masyarakat berharap perbaikan jalan di Gebang Moron Demak dapat segera direalisasikan agar kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan kembali terjamin, sekaligus menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warganya. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Desa Moron Demak, Kawan TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi terbaru lainnya. Tetap bersama kami di Woro Demak.
untuk mengatasi genangan air yang sempat merendam ratusan hektar lahan pertanian di Desa Dukun. Sejumlah instansi melakukan kolaborasi dalam program pengelolaan saluran. Upaya ini dilakukan agar aliran air dari sawah hingga sungai dapat kembali lancar. Kolaborasi antar instansi ini difokuskan pada pengerukan sedimen di saluran air. Proses pengerukan dilakukan menggunakan alat berat dan truk pengangkut material. Sedimen yang menumpuk di dasar saluran ini dibersihkan lalu dipindahkan ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan agar aliran air tidak tersumbat. Sedimen ini untuk mengatasi kebanjiran sawah yang kegenang di Desa Dukun. Menurut pihak PSDA atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, pengerukan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya sebagai bentuk perawatan saluran. Tujuannya agar air dari sawah dapat mengalir lancar menuju sungai, sehingga tidak menimbulkan genangan seperti sebelumnya. Sebelumnya, sekitar 533 hektar lahan pertanian di Desa Dukun sempat tergenang dan gagal tanam akibat tersumbatnya saluran air tersebut. Alir air supaya lancar, tidak membanjiri persawahan yang ada di Desa Dukun. Melalui kegiatan pengerukan ini, harapannya para petani di Desa Dukun dapat terus melakukan penanaman setiap tahunnya. Dengan begitu, ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat bisa tetap terjaga. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Desa Dukun, Karangtengah, Kawan TV melaporkan. Pemirsa, harga ayam hidup di tingkat peternak mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya kebutuhan ayam untuk program makanan bergizi gratis yang kini mulai direncanakan oleh pemerintah. Dalam 1 minggu terakhir, harga ayam hidup mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Biasanya harga ayam hanya berkisar antara Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Namun, kini sudah mencapai sekitar Rp21.000 per kilogram atau meningkat sekitar 20%. Menurut salah satu peternak, kenaikan harga ayam ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan ayam untuk program makan bergizi gratis yang kini mulai direncanakan oleh pemerintah. Karena sekarang MBG sudah mulai direncanakan, gitu. Untuk itu otomatis harga ayam naik, kebutuhan meningkat. Dengan naiknya harga ayam hidup, para peternak menilai kondisi ini cukup membantu mereka untuk mendapat hasil panen yang lebih baik. Namun, di sisi lain, kenaikan harga ayam di tingkat peternak juga berdampak pada naiknya harga daging ayam di pasaran. Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, karena harga kebutuhan pokok termasuk ayam ini ikut mengalami penyesuaian. Kenaikan harga ayam di tingkat peternak juga berdampak pada naiknya harga daging ayam di pasaran. Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, karena harga kebutuhan pokok termasuk ayam ikut mengalami penyesuaian. Kenaikan harga ayam hidup di tingkat peternak menjadi harapan baru bagi para peternak untuk memperoleh hasil panen yang lebih baik. Meski begitu, stabilitas harga di pasaran tetap perlu dijaga agar daya beli masyarakat tidak ikut terganggu. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Dempet Kawan TV melaporkan. Pemirsa, di tengah maraknya pengguna gadget di kalangan anak-anak,
Dinas Pendidikan Kabupaten Demak menggelar lomba permainan anak tradisional. Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk menanamkan kembali nilai kebersamaan, sopan santun, dan kreativitas yang mulai terlupakan di era digital. Lomba permainan anak tradisional ini digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Demak melalui bidang pembinaan kebudayaan. Tujuannya untuk mengenalkan kembali beragam permainan tradisional yang dulu pernah populer, khususnya kepada anak-anak usia SD hingga SMP. Perkembangan teknologi seperti gadget membuat anak-anak kini semakin jarang berinteraksi langsung, sehingga permainan tradisional yang menumbuhkan kebiasaan positif dan kemampuan bersosialisasi anak mulai terlupakan. Tujuannya untuk menggali bahwa zaman dulu itu permainan tradisional itu sangat banyak sekali. Namun sekarang ini banyak dihiraukan oleh anak-anak muda khususnya dan anak-anak usia SD, SMP. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Meski tanpa fasilitas yang megah seperti taman budaya, penyelenggara memanfaatkan ruang yang ada dengan membuat teratak sederhana. Penilaian lomba sendiri meliputi kreativitas, komunikasi, tata busana, hingga pengemasan cerita dalam permainan. Peserta menampilkan berbagai jenis permainan seperti dakon, egrang, dan pentilan dengan gaya dan inovasi masing-masing sekolah. Cerita yang perlu disampaikan yaitu materi permainan. Nah, mungkin permainan ini kan tidak hanya satu. Mungkin ada dakon, ada bentik, ada pentilan, ada egrang, dan lain sebagainya. Itu agar bagaimana teman-teman guru itu berkreasi untuk komunikasi dengan pemerhatinya atau muridnya itu. Kemudian tata busana. Melalui perlombaan ini, pemerintah daerah berharap anak-anak bisa lebih memahami dan menikmati permainan tradisional, menanamkan kebiasaan positif. Dengan begitu, nilai-nilai budaya tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Demak, Kawan TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Historia itu dia habis kecil mah itu tuh banyak banget ya sekitar 12-an lebih lah kita pasang di sini. Ayo teruskan bakatmu, kamu akan jadi orang kaya. Racun ini, kamu kalau main terus akan menderita. Ayo terus, main terus. Kamu jangan main terus, keluargamu akan menderita. Udahlah, aku nggak usah main. Masih punya keluarga yang di rumah.
dengan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 1. Salam. Salam adalah ungkapan yang menunjukkan ungkapan hormat kepada orang lain dan keakraban pada orang lain. Wajah yang melibatkan gerakan bibir ke atas seringkali diartikan sebagai ungkapan kebahagiaan dan keramahan. Yang ketiga, sapa. Sapa dalam konteks manusia berarti percakapan yang digunakan untuk menegur atau bercakap-cakap. Selanjutnya, sopan dan santun adalah sikap, perilaku, dan tingkah laku yang menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, Pemirsa, pertandingan antara PS Sogomero melawan PS Merisan berakhir dengan kemenangan tipis 3-1. Kemenangan akhirnya dipastikan melalui gol Andika yang menjadi penutup manis bagi perjuangan tim di pertandingan ini. Pertandingan sudah berjalan saat reporter tiba dengan skor imbang 1-1. Pergantian pemain dari tim PS Sogomero kemudian membawa perubahan signifikan. 2 gol tambahan berhasil dicetak oleh pemain pengganti, membuat tim unggul 3-1 dan memastikan kemenangan. Suasana di lapangan semakin hangat dengan dukungan penonton yang terus memberikan semangat bagi kedua tim. Rasanya sangat senang bisa mencetak gol dan menambah poin untuk tim. Meski lawan berusaha mengejar ketertinggalan, tim PS Sogomero tetap tampil tenang dan koordinatif. Gol-gol yang tercipta tidak hanya hasil kemampuan individu, tetapi juga kerjasama tim yang solid. Harapan pertandingan selanjutnya agar bisa menjadi performa dengan baik dan bisa mencetak gol lagi. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi tim PS Sogomero untuk terus mempertahankan performa dan kekompakan di pertandingan berikutnya. Harapan para pemain adalah bisa tampil lebih baik dan mencetak gol di laga-laga yang akan datang. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Desa Merisan, Demak, Kawan TV melaporkan. Pemirsa, penikmat kopi di Demak kini punya tempat nongkrong yang favorit dan dengan cita rasa yang istimewa. Salah satu menu primadona di Brava Coffee adalah vanilla latte yang menjadi favorit pengunjung, terutama anak muda, karena cita rasanya yang pas di lidah. Selamat malam pemirsa, kali ini saya sedang berada di alun-alun Kota Demak. Malam-malam gini enaknya ngapain ya, Kak? Yap, betul sekali, ngopi. Kali ini saya akan menikmati rasa kopi yang ada di sekitaran alun-alun Demak ini. Penasaran? Ikuti terus perjalanan saya. Bisa tolong jelasin menu-menunya, Kak? Boleh, ada vanilla latte, kakak itu paling best seller ya. Itu vanilla latte itu kopsu vanilla kakak, jadi flavornya pakai vanilla, paling best seller. Anak-anak sini sukanya itu biasanya. Ya udah, vanilla latte-nya satu aja, Kak. Baik, vanilla latte satu ya. Brava Coffee merupakan kedai kopi dengan konsep food cart yang berlokasi di sekitar alun-alun Kota Demak, tepatnya di trotoar depan Maharani.
Tempat ini menjadi pilihan nongkrong anak muda kekinian dengan suasana terbuka yang menyuguhkan pemandangan alun-alun kota Demak serta lalu lintas kendaraan di pusat kota. Ini vanilla latte-nya ya? Ya, terima kasih Kak. Oke guys, ini vanilla latte dari Brava Coffee. Kita kocok. Rasa kopi dan juga dipadukan dengan alun-alun Demak membuat saya betah di sini. Kesan saya di Brava, jujur ya, saya pertama kali di Demak dan saya menemukan sebuah street kopi yang luar biasa ini dengan harga yang terjangkau bisa dapat kopi yang enak kayak gini, apalagi dengan tempat di sini kita bisa langsung memandang Simpang Demak ya. Jadi ini top banget lah, mantap lah. Brava Coffee menghadirkan berbagai menu menarik seperti vanilla latte yang menjadi best seller dan favorit anak-anak muda. Selain vanilla latte, Brava Coffee juga menyajikan espresso blend yang menjadi pilihan bagi pengunjung pecinta kopi hitam. Selain cita rasa yang lezat, Brava Coffee menawarkan pengalaman menikmati kopi sambil memandang Simpang 6 Demak. Saya, Zaki Al-Hakim, dan segenap kru yang bertugas dari Demak, Kawan TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di acara News Woro-Woro Demak minggu depan. Saya, Inggir Kafiardiana, pamit undur diri.